Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita kembali bersama-sama berada dalam program Sapaan Gembala. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu, anugerah kasih-Mu yang selalu menolong kami untuk tetap memiliki kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga saat ini kami pun memiliki sebuah kekuatan yang akan menolong dan memimpin kami. Kekuatan-Mu yang akan selalu membimbing kami untuk kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu tolonglah kami ya Tuhan, agar kami yang membaca dan merenungkan maupun hamba-Mu yang akan menguraikan sabda-Mu bagi umat-Mu mampu menerima apa yang menjadi pesan dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan firman Tuhan pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Markus 6 ayatnya yang ke-50. Injil Markus 6 ayat yang ke-50. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum bersama-sama kita melanjutkan perenungan kita, mari kita saksikan klip video berikut ini. Aduh, kepalaku pusing. Ini tugas kok susah-susah sih. Kamu tuh kenapa tuh guys? Dari dalam mama dengerin belajar kok ngomel terus. Ada apa? Ini loh, Ma. Tugasnya tuh susah-susah. Aku juga nggak tahu gurunya jelasin apa. Nah, sedangkan aku tuh mau naik kelas. Nah, sebentar lagi kan aku mau ulangan kenaikan kelas. Aku takut nanti kalau nggak naik kelas, Ma. Kamu khawatir? Iya. Loh, kita kan punya Tuhan Yesus. Tessa nggak boleh khawatir. Tessa harus semangat belajar dan tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Kalau ada Tuhan Yesus, kenapa Tessa masih khawatir, Ma? Nah, karena kekhawatiran Tessa membuat Tessa tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan. Ayo kita dengarkan renungan Kak Pendeta supaya Tessa tidak khawatir lagi. Oke? Ayo, Ma. Oke. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan tayangan klip video tadi, bukankah hal itu yang senantiasa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh, anak kecil tadi bersama dengan mamanya mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa kehidupan kita itu tidak pernah terlepas dari yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Juga kehidupan kita itu kerap kali di titik-titik tertentu justru dihantui atau dibelenggu oleh ketakutan dan kekhawatiran itu. Sehingga ketakutan dan kekhawatiran itu membuat kita tidak mampu untuk berani melanjutkan langkah kehidupan kita. Bahkan karena belenggu ketakutan dan kekhawatiran itu, kita merasa sendirian dalam menjalani segala proses kehidupan kita, dan kita merasakan seakan-akan Tuhan itu tidak ada di sekeliling kehidupan kita. Dan itu berakibat besar, saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus, membuat kita dalam tanda kutip melupakan dan meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan kita mencari tahu sendiri apa yang menjadi solusi atau langkah yang kita ambil untuk menjalani kehidupan kita. Saudara-saudara, ayat yang kita baca pada pagi ini dari Injil Markus 6 ayat yang ke-50 ini
merupakan bagian dari kisah bagaimana Kristus melakukan mukjizatnya kala ia memberi makan 5.000 orang, dan juga ketika ia menunjukkan kuasanya di hadapan para murid kala dia bisa berjalan di atas air. Apa sebenarnya maksud Kristus mengatakan, "Aku ini, jangan takut"? Kalau kita mundur di dalam perikop pasal 6 ayat 30-44, ketika Kristus mengadakan mukjizat memberikan makan 5.000 orang, di sana kita menemukan bahwa apa yang ditunjukkan oleh para murid ketika merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Kristus, kala Kristus ingin mengetahui sampai sejauh mana iman dan keberserahan para murid kepada kuasa dan kasih Allah. Kita bisa melihat bahwa para murid rupanya masih khawatir tentang apa yang mereka alami dan apa yang nantinya akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika Kristus mengadakan atau memberikan makan kepada 5.000 orang, Kristus mengajak para murid bukan berfokus kepada mukjizat yang dilakukan. Meski itu menjadi sebuah tanda yang penting bagi para murid untuk mereka semakin yakin dan mereka semakin melihat bahwa Allah itu ada di dalam kehidupan mereka, dan Allah senantiasa selalu memberikan karya yang terbaik dalam hidup para murid. Kristus hendak mengajak para murid untuk berfokus kepada Allah yang mampu mengadakan mukjizat itu. Sehingga dengan berfokus kepada Allah, apapun yang menjadi proses dan dinamika kehidupan yang dijalani dalam hidup sehari-hari, para murid tidak khawatir dan para murid tidak menjadi takut. Karena mereka akan selalu diyakinkan, mereka akan selalu dikuatkan dalam kehidupannya untuk tetap berani berproses dengan segala dinamika yang dialami. Bahkan pesan itu semakin kuat, saudara kasih, ketika Kristus menunjukkan kuasanya saat ia bisa berjalan di atas air. Dan ketika para murid menyangka bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak, di momen itulah Kristus mengatakan kepada para murid, "Jangan takut." Karena itu adalah Kristus sendiri, Kristus yang bersama-sama dengan para murid, Kristus yang senantiasa menolong dan menuntun para murid dalam perjalanan kehidupan mereka. Sehingga dengan kehadiran Kristus itulah seharusnya para murid tetap kuat dan tetap berani untuk menyongsong setiap proses kehidupan yang mereka jalani. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, apa yang kita alami saat ini mengajak kita semua untuk kembali merenung apa yang terjadi dan bagaimana kita memproses setiap apa yang ada di hadapan kita saat ini. Kekhawatiran tentu terus ada di benak kehidupan kita. Apalagi begitu banyak dampak-dampak dari pandemi ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik dampak di bidang ekonomi, dampak di bidang pendidikan, dampak di bidang kehidupan sosial kita, bahkan yang lebih dalam dampak di dalam kehidupan keberimanan kita, di mana kita merasa seakan-akan kita tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan kala kita tidak bisa beribadah di dalam gedung gereja. Maka kekhawatiran-kekhawatiran ini harus kita tepis, saudara kasih, harus kita hilangkan. Jangan sampai kekhawatiran yang berlebihan itu justru membelenggu kehidupan kita dan kita tidak bisa melihat bagaimana kasih dan kekuatan Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kita. Mengutip apa yang dikatakan oleh Mama Tessa tadi, anak kecil yang sangat khawatir dan kebingungan kalau ia harus menghadapi ujian dan ia tidak tahu apa yang ia pelajari selama ini, menolong kita dan mengingatkan kita
bahwa kita itu memiliki Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu hadir dalam diri kita. Tuhan yang selalu menunjukkan karya-karya kasih dan kebaikannya di setiap waktu yang kita jalani. Tuhan yang senantiasa menguatkan dan membangkitkan semangat pengharapan kita untuk kita terus melangkah dengan berani dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin kita tidak melihat bagaimana mukjizat Tuhan yang luar biasa yang terjadi ketika ia memberi makan 5.000 orang yang disaksikan oleh para murid terjadi saat ini. Tetapi kita tetap melihat mukjizat Tuhan yang hadir dalam hal-hal sederhana sekalipun yang selalu kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang mampu membuat kita tetap berani. Karena di dalam setiap bagian kehidupan yang kita jalani, Tuhan hadir dan Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan, aku ini jangan takut. Biarlah itu akan terus kita imani dan kita resapi dalam kehidupan kita. Biarlah kalimat ini akan senantiasa menenangkan diri kita. Karena kita tahu Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan Tuhan selalu memimpin langkah kita. Mengakhiri perenungan kita, mari kita pujikan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Saudara saya yang kasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau juga yang senantiasa menguatkan dan memimpin langkah kehidupan kami, untuk kami tetap berani berproses dalam seluruh bagian kehidupan yang kami jalani. Terima kasih ya Tuhan. Oleh berkat cinta kasih-Mu itulah kami senantiasa terus memiliki kekuatan dan keberanian, memiliki ketenangan untuk menjalani seluruh kehidupan kami dengan baik. Oleh karena itu, kami terus berserah di dalam Engkau ya Tuhan, di tengah situasi yang belum jelas ini, dan kami belum tahu kapan pandemi ini berakhir. Namun satu hal yang kami imani, ketika Engkau berkata, tenanglah, aku ini jangan takut, mengajak kami untuk selalu berserah di dalam tangan kuasa-Mu dan mengajak kami untuk tetap bersemangat dan berani menjalani kehidupan kami dengan penuh syukur, sukacita, dan setia berserah di dalam Engkau. Kami sadar akan seluruh kerapuhan kehidupan kami, tetapi kami percaya dalam kerapuhan itu Engkau hadir dan Engkau menguatkan kami. Kami menyerahkan akan seluruh kehidupan kami, untuk setiap proses dan aktivitas yang akan kami lalui, juga untuk setiap pergumulan yang saat ini tengah kami proses. Kami memohon kepadamu, kiranya hikmat-Mu yang akan senantiasa
menopang, dan memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan kita.